Samprajan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Namaste, Rahayu, salam kebajikan. Pesugihan, kata ini sering kita dengar, baik itu di media sosial, televisi, bahkan pembicaraan di sekitar orang-orang kita. Hari ini kita akan buka apa itu pesugihan dengan versi Lemurian tentunya. Pesugihan adalah kerjasama antara bangsa manusia, bangsa Juna, dan bangsa Gulu. Apa itu bangsa Gulu? Bangsa Gulu adalah salah satu ras alien yang pada saat itu bekerja sama dengan Ilvina. Ilvina adalah Ratu Bropa yang memang mempunyai dendam kesumat pada anak keturunan Lemurian. Pada saat itu, Ilvina ingin mengubah semua manusia yang ada di planet bumi menjadi binatang. Makanya, dia mempunyai satu bakteri, itu namanya Enalus. Bakteri inilah yang dipercayakan kepada bangsa Gulu, salah satu ras alien, untuk bekerja sama dengan bangsa Juna agar memberikan teknologi ini kepada manusia-manusia galau. Manusia galau adalah manusia-manusia yang ingin mempunyai kekayaan secara cepat, tidak berusaha, ingin mempunyai kewibawaan untuk kepemimpinan di masyarakatnya. Nah, kerjasama ini kita sudah banyak mengenal. Jadi, bangsa Juna atau bangsa Jin itu sebenarnya tidak punya energi apapun untuk bisa mengubah DNA manusia. Ini adalah kerjasama dengan bangsa Gulu. Gambaran bangsa Gulu adalah kepalanya pelontos, matanya besar agak ke atas, dan telinganya runcing. Mungkin beberapa masyarakat kita pernah melihat, tapi itu dianggapnya adalah bangsa jin atau siluman. Sebenarnya itu adalah ras alien yang ada di dimensi kita, manusia, tetapi bisa berhubungan dengan dimensi bangsa Juna. Kita akan ceritakan lebih lengkap, yaitu sebagai berikut. Gulu adalah suatu ras alien yang sewaktu zaman Ilvina mengganggu Ad Gruma. Kaum ini ditugaskan oleh Ilvina untuk mengacaukan manusia-manusia yang sudah meninggalkan jasadnya. Kaum ini memiliki teknologi ke banyak dimensi. Kaum ini juga yang suka membantu kaum yang mempelajari Zir, Z-I-H-R, yang berbeda dengan versi lainnya. Kaum Gulu juga mengajarkan Zir versi mereka atau Zir Gulu. Zir singkatan dari Z, Zanuk, artinya akselerasi, I, Iltat atau mesin, H, Hapresa atau organik, R, Ranenka atau energi. Nah, di sini ceritanya jadi panjang. Kita kan sering mendengar cerita tentang hantu, siluman, arwah penasaran, dan sebagainya. Ini adalah kerjaan kaum Gulu. Kadang kaum Gulu bekerja sama dengan makhluk api atau jin. Sebetulnya jin kekuatannya masih sangat kurang kalau tidak dibantu energi manusia dan kaum Gulu. Energi manusia masih kurang, jin suka minta bantuan kaum Gulu. Kaum Gulu ini yang suka memberikan bantuan pada manusia yang memerlukan pesugihan. Mereka bekerja sama dengan makhluk api dan yang majunya adalah makhluk api. Makhluk api yang di depan, sedangkan kaum Gulu mereka membantu dengan berbagai teknologi mereka. Ketika manusia melakukan pesugihan, manusia diberikan beberapa pilihan oleh makhluk api atau jin. Misalnya seperti ingin berkamuflase jadi apa? Jadi monyet, atau ular, atau babi ngepet, atau palasik, dan sebagainya. Atau ingin jadi makhluk lain, asal jangan berwujud manusia. Kaum Gulu ini memang sudah dilarang mengganggu manusia oleh Dewan Etepaka. Mereka akan dimusnahkan kalau mereka mengganggu manusia. Tapi kaum ini tidak kehilangan akal. Kalau mempengaruhi yang bukan manusia, apalagi keturunan Dhamma, maka mereka dibebaskan.
Maka oleh karena itu mereka menawarkan jasa pesugihan melalui perantaraan kaum api atau jin agar manusia mau merubah DNA-nya dengan binatang. Mereka sekarang tidak bisa secara langsung berhubungan dengan manusia karena dalam pengawasan ETPAKA. Dulu, rencana Ilvina ingin merubah seluruh penduduk Adguruma menjadi binatang. Dengan menitahkan pada kaum Gulu, misi masih tetap berjalan sampai sekarang. Kemudian, kaum Gulu juga membuat kemampuan makhluk api bisa memanfaatkan energi jasad manusia yang baru meninggal untuk menyamar jadi manusia itu. Ketika kaum makhluk api atau jin itu mulai menawarkan jasa mereka pada manusia, maksudnya, maka kaum Gulu sudah susah secara otomatis menyiapkan diri dan berbagai keperluan untuk dikolaborasikan sesuai pesanannya. Biasanya makhluk api suka menawarkan kesuksesan hidup untuk manusia-manusia ini. Makhluk api akan diuntungkan ketika jasad manusia yang dilibur oleh Gulu untuk energi jasadnya akan diberikan pada mereka agar mereka tambah kuat. Lalu keuntungan kaum Gulu adalah token dari Ilvina. Ketika manusia membuat perjanjian dengan kaum api ini, maka mereka membuat simbol berupa binatang apa yang mereka kehendaki. Semakin kecil binatangnya, maka akan semakin kecil daya tawarnya. Karena semakin kecil binatangnya, maka akan ada kemungkinan manusia bisa balik lagi jadi manusia setelah jadi binatang tersebut. Di Indonesia, rata-rata minta yang paling besar adalah sebagai harimau. Ada yang paling kecil biasanya jadi codot atau kelelawar kecil. Makhluk api atau jin yang biasa mempraktekkan pesugihan ini dari marga Munju. Makanya di Jawa Barat dikenal dengan istilah Munjung. Nah, ketika manusia membuat perjanjian dengan Munju, maka akan diberikan beberapa pilihan. Semakin besar pilihan binatangnya, maka akan semakin besar kekayaan dan kekuasaan atau kekuatan yang diterimanya. Permintaan sesuai dengan perjanjian awal, tapi syarat diajukan di muka loh. Kalau kekayaan, maka orang yang nanti akan dipindahkan mulai dari ruh dan jiwa, berarti energi dan aplikasi programnya, ya otomatis kesadarannya juga akan dipindahkan ke jasad binatang pilihannya. Kaum Gulu memang memiliki analogi untuk menyesuaikan jasad dengan ruh dan jiwanya. Kalau kekuasaan biasanya lebih mahal lagi. Dia akan diberikan jasad baru, lalu dipindahkan ruh dan jiwanya dengan analog yang diimplankan juga agar menjadi cocok. Lalu mereka akan menjadi budak para Gulu di dimensi berbeda. Biasanya mereka akan ditempatkan di dimensi transisi untuk menjaga segala peralatan kaum Gulu. Perjanjiannya tergantung tingkat kekuasaan yang mereka punya. Kalau raja-raja biasanya akan diperbudak di dimensi tersebut selama jutaan tahun. Kalau untuk kekuatan, biasanya syaratnya adalah terkait ketujuh turunan. Misalnya, ketika manusia ingin menjadi sekuat harimau, maka kaum Munju akan membuatkan semacam teknologi peleburan DNA antara manusia dan harimau dengan menggunakan analog juga. Jadi manusia yang sewaktu-waktu bisa merubah wujud jadi harimau atau naga, banteng, dan binatang lainnya dianggap kuat. Itulah pemaparan mengenai pesugihan versi Lemurian. Jadi ternyata ada kolaborasi antara tiga bangsa manusia, bangsa Juna, dan bangsa Gulu. Semoga ini bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada konten yang tidak sesuai dengan sepemahaman Anda. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon diri, sampai kembali di video berikutnya. Assalamualaikum, Samprazan, Rahayu, Om Santi Santi Om.